kemudian mizan, kemudian barzakh, kemudian mahsyar, kemudian as-sirat, kemudian as-sirat, jembatan Shiratal Mustaqim. Itu adalah tentang perkara-perkara yang ada nantinya di hari kiamat, dan kita wajib mempercayainya. Itu percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Surga, neraka harus ada, wajib kita percaya ada surga dan neraka. Pertanyaannya aja, itu surga itu sudah berbuka belum? Kan ini belum ada hari kiamat lagi, ya kita belum hari kiamat lagi loh. Nah, kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro, nah tunggal ikungan meninggal. Nah, adapun kiamat kubro, nah itu sabarataan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu barataan mati. Itu ngarannya kiamat kubro. Apabila, nah kainanya tatkala malaikat Israfil meniup trompet. Apabila malaikat Israfil meniup trompet, nah datanglah kiamat kubro. Namun kiamat kubro ini berataan meninggal. Nah, ini kada ada yang tahunya ya kalau. Kada ada yang tahunya. Kiamat sugro kada tahu, kiamat kubro kada tahu. Ya kalau bang batakkan nih apabila kiamat itu pernah biar sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi Muhammad khutbah di atas mimbar. Nabi Muhammad mengkhutbah nih. Kemudian datang A'rabiyun, seorang orang Arab, dan bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, apabila hari kiamat datang? Nah, apabila hari kiamat datang. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madza a'datta laha?" Ikam batakon lawan aku nih apabila hari kiamat. Aku pulang batakon lawan ikam, apa yang ikam persiapkan untuk hari kiamat. Kemudian kata Arabi tersebut, "Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan banyak amal ibadah. Yang aku bisi cuma cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah." Ibaratnya ulun cinta lawan Allah Ta'ala, lawan pian cinta juga. Amaliyah tapi banyak juga. Yang wajib, yang wajibnya aja, yang sunnah sekadarnya aja. Cuma ulun berisi cinta lawan pian, lawan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Apa kata Nabi Muhammad? "An yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabt." Seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang ia cintai. Namun kita cinta lawan Nabi Muhammad, ya kan? Menjalankan dan menuruti apa gawe Nabi Muhammad, maka kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai. Tapi amun kita cinta lawan orang yang sesat, orang yang tidak kenal Allah, orang yang tidak kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pun juga nantinya di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang tersebut. Jadi hari kiamat itu kada ada yang tahunya. Ya kan? Kada ada yang tahunya, dan kita kada disuruh untuk mencari tahu. Mencari tahu kada bakalan tahu juga. Bapak nak apa? Tugas kita adalah mempersiapkan bagaimana kainanya diri kita tatkala di hari kiamat, bagaimana kainanya di akhirat. Nah, itu aja tugas kita. Madza a'adatta laha. Kita dianjurkan untuk mempersiapkan, ya kan? Mempersiapkan. Kita kada tahu kiamat sugro apabila, kiamat kubro apabila, kada tahu. Dan kita kada dianjurkan untuk mencari tahu. Kita cuma diwajibkan untuk beriman aja. Beriman bahwasanya ada kematian. Kemudian setelah kematian ada namanya hari kiamat. Kemudian ada namanya alam barzakh. Kemudian ada namanya pertanyaan mungkar nangkir. Kemudian ada namanya padang mahsyar. Ada namanya yaumul ba'ats. Ada namanya hisab. Ada namanya mizan. Ada namanya as-sirat. Ada namanya surga dan neraka. Pertanyaannya, surga neraka tuh sudah ada atau belum? Sudah ada. Cuma ujar ulama, neraka itu jasidin la tuftah illa idza hadara ahluha. Neraka itu ada, cuma belum berbuka lagi. Kenapa jadi belum berbuka? Yang penghuninya belum ada lagi. Nah, belum ada. Siapa penghuni neraka? Nah, ujar ulama pulang penghuni neraka itu adalah sijinul kufar. Penghuni neraka li'anna nar sijinul kufar. Neraka itu penghuninya siapa? Orang-orang kafir. Nah, karena orang-orang kafir ya kalau belum kiamat lagi,
belum kiamat lagi. Nah, jadi otomatis neraka belum dibuka. Nah, sedangkan surga itu sudah berbuka. Kenapa jadi sudah berbuka surga itu? Ikraman li ahliha, karena memuliakan bagi penghuninya. Nah, jadi neraka belum berbuka, surga sudah berbuka. Neraka belum berbuka kenapa? Karena belum orang kafir belum terkumpulan lagi. Apabila terkumpulannya kayak ini bila hari kiamat. Surga bang, surga itu sudah berbuka. Kenapa? Ikraman li ahliha, karena memuliakan bagi penghuninya. Nah kayak kita juga tuh, jar ulama. Kama anta tukrimul duyuf taftah baitak lahum qabla majihim. Sebagaimana kita misalnya ada kabar si fulan hendak beelang ke rumah kita, presiden seumpamanya, atau kawan kita misalnya hendak beelang ke rumah kita. Kadang mungkin kita itu bila mendengar kabar ada orang hendak beelang, kadang mungkin kita mengunci rumah. Ada mungkin pasti membukakan rumah. Kenapa? Memuliakan tamu datangnya. Begitu juga surga. Jadi surga itu berbukaan, sedangkan neraka batutupan. Kenapa jadi surga berbukaan? Karena memuliakan bagi penghuninya. Kenapa jadi neraka batutupan? Karena belum ada lagi penghuninya. Apabila ada penghuni neraka, nanti bilanya terkumpulan orang-orang kafir setelah kiamatul kubra. Nah, mudahan kita sebarataan ya Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Makanya pian habis sembahyang dah. Habis sembahyang itu jangan kada ingat membaca Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amunnya banyak ya kalau musyawarangan Allahumma ajirni ta. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Yang artinya ya Allah selamatkan aku daripada neraka. Allahumma ajirni minta kalau biasanya habis sembahyang subuh lawan habis sembahyang maghrib terbacang itu ya kalau kalimat Allahumma ajirni minan nar itu 7 kali dibaca. 7 kali Allahumma ajirni minan nar. Barang siapa yang membaca 7 kali Allahumma ajirni minan nar, maka haramallahu 'alan nar. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan orang tersebut masuk ke dalam neraka. Nah, jangan kada ingat pian habis sembahyang subuh, habis sembahyang isya, habis sembahyang maghrib itu membaca Allahumma ajirni minan nar. Kita kadang-kadang tahu jangan itu ya kalau tahu aja Allahumma ajirni minan nar, cuma kada tahu keutamaannya, padilahnya kada tahu. Nah, ini pang padilahnya. Orang yang membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, pagi 7 kali, sore dan 7 kali. Maksudnya pagi habis sembahyang subuh, kemudian sore habis sembahyang maghrib 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan orang tersebut daripada api neraka. Nah, itu pian disebutkan ujar Nabi Muhammad, inna ahwalan ahli nar adzaban yaumal qiyamah rajulun ala akhmas qadamai jamratan yugni minha dimaghahu kama yuglil mirjal. Ujar Nabi Muhammad nih, itu api neraka. Itu jasidin. Kita kada usah berhayal bagaimana garang api neraka. Jasidin seandainya nih bara kada usah apinya. Baraknya aja api itu nyala. Bara itu arti bara itu kada api ya Allah. Bara api neraka itu seandainya diandak di telapak batis kita, yagli minha dimaghah, niscaya otak kita menggurak. Nah, itu neraka. Ya, seandainya nih bara api neraka diandak di telapak batis kita, saking panasnya otak yang menggurak. Batisnya panggurunya, baginnya otaknya aja menggurak ya Allah. Pian misalnya terjajak puting rokok ya Allah, ya paling gan batisnya aja itu kan kelopok-kelopok sudah. Ini kada seandainya nih bara api neraka diantak di telapak batis manusia, otaknya menggurak. Ya kan? Saking panasnya batisnya bang, segini kada ada kisah lagi ya Allah. Hilang sama sekali batisnya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak atau membaca Allahumma ajirna minan nar. Nah, Allahumma ajirna minan nar. 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 Ya Allah, selamatkan kami daripada api neraka. Allahumma ajirna minan nar.
ya Allah selamatkan kami daripada api neraka. Amunnya kada meminta kita kada selamat. Kalau pengen bermamai, ya Allah kenapa jadi lu masuk ke neraka? Kawan kada masuk ke surga, kada masuk ke dalam neraka, kenapa jadi aku masuk ke dalam neraka? Jara Allah Ta'ala ikam kada meminta. Itu kawan ikam itu jadi kada masuk ke dalam neraka karena habis sembahyang subuh, habis sembahyang maghrib, nah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Meminta supaya kada masuk ke dalam neraka. Makanya inya kada masuk ke dalam neraka. Ikam masuk ke dalam neraka kenapa? Karena ikam kada meminta. Makanya mumpung ya kalau kita masih hidup, ya kah? Masih hidup itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada api neraka. Nah, api neraka. Ada gegampangan api neraka pian. Inna ahwala ahli nar adzaban. Siksaan yang paling ringan bagi orang yang ada di dalam neraka, jar Nabi Muhammad nih. Rajulun ala akhmas qadamai jamratan yagli miha yidimagahu kama yaglil mirjal. Yang paling ringan siksaan orang yang ada di dalam neraka, bara api neraka diambil, diandak di telapak batisnya, otaknya menggurak. Itu paling ringannya. Inna ahwal ahli nar adzaban yaumal qiyamah. Paling ringan siksaan yang didapat oleh penghuni neraka. Nangka itu. Nangka apa ya kalau yang lebih beratnya, yang paling ringannya nangka itu, apalagi yang bagaimana nangka siksaan yang lebih berat. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Ujar Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, takutan lawan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqun nar, dan takutlah kalian akan api neraka. Alladzi uiddat lil kafirin, yang mana api neraka tersebut dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Wa atiiullah war rasul la'allakum turhamun. Hendaklah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasul, supaya kalian dijadikan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan dan meraih ampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin arduhas samawat wal uiddat lil muttaqin, dan surga yang luasnya langit dan bumi itu diperuntukkan kepada orang yang bertakwa. Nah, jadi yang bertakwa maka dia akan mendapatkan surga. Yang berbuat dosa, yang kafir, yang bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan neraka. Ya kah? Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada api neraka. Nah, jadi kita wajib beriman dengan semua tersebut, dengan semua perkara-perkara yang ada di akhirat. Neraka wajib kita beriman. Ada neraka. Jangan ibaratnya kita itu kada percaya bahwanya bilangnya mati itu mati ya sudah, kada. Kita mati itu cuma awak aja mati. Ya kah? Awaknya aja. Ruh kita kada mati. Ini awak kita yang kita gunakan ini ibaratnya karongkong aja. Ibaratnya kayak siput tuh pian. Nah, rerumahan aja. Ya kayaknya berpindah ulang. Ya kan? Berpindah ke alam yang sebutingnya, ke alam yang kekal abadi. Alam dunia ini hanya sementara aja. Yang bujur-bujur itu adalah alam akhirat. Makanya jar Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah lebih baik dan tempat kita yang kekal abadi kayaknya di sana. Nah, jangan sampai kita memprioritaskan sesuatu yang sementara dan melalaikan sesuatu yang kekal abadi. Makanya ujar Habib disebutkan dalam sebuah syair, dunya kamahilil magar wa innamahi lil mamar fafkir wa am'in fin nadhar wa la takun kasaimah. Dunya kamahilil magar, dunia ini bukanlah tempat kita menetap selamanya. Wa innamahilil mamar, akan tetapi di dunia ini adalah tempat kita lewat saja. Fafkir wa am'in fin nadhar, silahkan pikirkan jasirin, wala takun kal bahimah, jangan sampai kita itu seperti binatang. Ya kan? Hidup di dunia tanpa memikir. Itu binatang. Kalau manusia, orang beriman, orang yang para kekasih Allah, mereka hidup di dunia ini berpikir.
bahwasanya aku pacangan babulik kainanya minat turab ila turab. Nah, kita wajib beriman dengan hal-hal yang ada di akhirat. Surga wajib beriman, ada surga, ya kah? Uiddat lil muttaqin, surga ini diperuntukkan, disiapkan bagi orang yang bertakwa. Dan kita wajib juga percaya adanya neraka. Uiddat lil kafirin, yang mana neraka tersebut diperuntukkan kepada orang-orang kafir, ya kah? Nah, mudahan kita masuk surga sabarataan. Kemudian itu disebutkan oleh ulama bahwasanya orang-orang surga itu masuk surga atau penduduk surga itu mereka mempunyai 4 sifat. Karena kita ini belum melihat dan belum merasakan, jadi tahu barang dahulu. Tahu barang. Apa garang sifat-sifat orang surga itu? Ujar ulama, yadkhulu ahlul jannah al jannata ala 4 sifat. Nah, penduduk surga, penghuni surga itu mempunyai 4 sifat. Yang pertama, penduduk surga itu, penghuni surga itu umurnya seperti umur Nabiullah Isa. Umur Nabi Isa berapa? 33 tahun. Nah, umur Nabi Isa itu diangkat ke atas. Kan Nabi Isa belum meninggal, belum wafat lah. Nabi Isa itu belum wafat lagi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, diangkat ke atas langit. Kainanya bilanya akhir zaman, akhir zaman, Nabi Isa turun. Bapak membunuh Dajjal. Nah, ini kemana sih? Di atas langit, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa diangkat mulai bumi ke atas langit itu umurnya 33 tahun. Nah, jadi karena penduduk surga itu umurnya 33 tahun. 33 tahun. Makanya pianlah pernah Nabi Muhammad itu begaya. Ujar Nabi Muhammad, la yadkhulul jannata asyuyukh. Kada masuk ke dalam surga orang tua. Jadi mendengar nini tuha nangis menggeraung. Nangis. Boleh ke rumah. Menggeraung ditakoni cucu, "Kenapa nih?" Ujar Nabi Muhammad, Nini kada masuk surga. Nini kada masuk surga. Kemudian cucu sini ini melapor Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad, bujurkah nini ulun kada masuk surga?" Ujar Nabi Muhammad, "Bujur aja. Di dalam surga tuh kada nini. Ya kan? Yang tuha ba'anum." Jadi umur orang masuk ke dalam surga kan 33. Nah, 33. Nah, kaipian misalnya tuha, misalnya kalau karena masuk surga kada hilang penghuban nih, kan ada lagi huban. Ya, ke umur 33. Ya, 33 itu ibaratnya ada juga penghuban cuma ada banyak ya Allah. Amunnya umur 60 70 itu nah memutih kepala. Karena bila masuk surga kada lagi putih kepala. Umur 33 itu sifat penghuni surga. Jadi kita penghuni surga itu umur 33 tahun. Karena kan 33 tahun itu lagi gagah-gagahnya. Nah, lagi semangat-semangatnya. Ya kan? Orang umur 33 itu otaknya sudah kuat, sudah masak lah, sudah dewasa ya kalau 33 itu biasanya. Nah, jadi penghuni surga itu ada 4 sifatnya. Yang pertama umur 33 seperti umurnya Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penghuni surga itu rupanya muhanya seperti rupa Nabi Yusuf, bungas. Jadi yang kada bungas ya kalau di dunia masuk surga bungas. Yang kada bungas di dunia masuk ke dalam surga bungas. Apalagi yang bungas terdahulu. Bagurune ulun guru itu bungas terdahulu aja tambah bungas lagi. Ya, tambah bungas lagi. Nah, jadi rupanya kena seperti rupa Nabi Yusuf. Kemudian yang ketiga, panjangnya seperti atau tingginya awak kita nih, itu seperti tingginya Nabi Adam. Nah, karena apa ngarannya? Ini kan kita nih kan halus. Karena bilanya masuk ke dalam surga begenalan beratan awak kita. Seperti awaknya Nabi Adam. Berapa awaknya Nabi Adam? 60 zira, 60 hasta. 60 hasta itu berapa meter ya? Semeter itu berapa hasta? Semeter berapa hasta?
Semeter adalah sinilah. Sahasta itu setengah meter adalah lebih lo. Lebih semeter segini lo, iyalah. 30 cm semeter lah. Semeter itu kan 100 cm, 100 cm ya Allah lah. Sahasta itu berapa? Sahasta ya anggaplah setengah. Mun setengah meter lebih pengasanya ulun nah. Ya kayaknya lebih Bang. Anggap setengah meter aja dulu ya. Misalnya setengah meter berarti amun 60 hasta 30 meter. Mun awak kita berapa? 2 meter udah sampai. 2 meter adalah awak kita lah kada sampai. 2 meter ya kalau 3 meter kada sampai. Karena bilangnya dalam surga, nah awak kita kena ganalnya 30 meter. Seperti awaknya Nabi Adam. Nah ini sifat penghuni surga. Mun masuk ke dalam surga juga. Mun kada masuk ke dalam surga tahu am tahu berapa meter. Kemudian yang keempat, sifat penduduk surga, bahasa yang kita gunakan adalah bahasanya Nabi Muhammad, bahasa Arab. Nah, jadi di dalam surga itu ada bahasa Arab, ada bahasa Muntai, bahasa Banjar, ada bahasa Arab. Bah guru jar ulun kada bisa bahasa Arab jarna, amunnya masuk ke dalam surga bisa seorang kana. Nah, makanya bagus pian belajar bahasa Arab. Niatakan bilanya belajar bahasa Arab itu, niatakan aku hendak belajar bahasa surga. Jangan bahasa-bahasa lain yang dipelajari, bahasa surga kada dipelajari. Nah, jadi sifat penduduk surga itu ada 4. Umurnya seperti umur Nabi Isa 33 tahun. Kemudian pulang rupanya seperti rupa Nabi Yusuf, bungas-bungas. Kemudian pulang panjangnya, ganalnya awak seperti awaknya Nabi Adam 60 hasta. Kemudian yang keempat, yang terakhir, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa Nabi Muhammad, bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Nah, mudahan ya kalau berkat kita mengetahui bagaimana ciri-ciri atau sifat-sifat dan keadaan kayaknya di dalam surga, nah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga seberataan. Nah, jadi kita dianjurkan untuk beriman adanya surga dan adanya neraka. Amun kita kada beriman, kafir. Ya kan? Aku ada percaya aja surga, aku kada percaya aja ada neraka. Bilanya kita mati itu mati ya sudah aja. Nah, orang nangkain ini wajib diulangi syahadatnya ulang. Wajibnya atau misalnya di dalam hatinya berkeyakinan, beriktikad nih, bilanya mati itu mati sudah. Nah, ini wajib diulang lagi syahadatnya. Amunnya kada diulang syahadatnya mati kafir. Makanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, beliau mengatakan asbabur riddah, sebab orang itu murtad 3. Bisa dengan sebab ucapan, bisa dengan sebab perbuatan, bisa dengan sebab keyakinan atau i'tikad. Ucapan apa contohnya? Nyebab berucap nih, aku ada percaya lawan Allah Ta'ala, aku ada percaya lawan surga, aku ada percaya adanya neraka. Nah, ini murtad dengan sebab ucapan. Perbuatan bang, apa contoh murtad dengan sebab perbuatan? Patung disembahnya nah. Melihat film India lalu mengambil dia dupa yang apa? Yang balidi lah. Nah umpat juga nama nyembah. Nah, umpat juga nyembah. Nah, ini murtad dengan sebab perbuatan. Nah, bisa juga murtad dengan sebab i'tikad, keyakinan. Apa contohnya? Ya berkeyakinan. Aku nih jar bilanya mati, aku kada percaya jar surga neraka itu. Jadi bila nanti mati itu mati ya sudah jar. Nah, ini murtad dengan sebab i'tikad. Ketiga-tiganya ini amun terjadi, maka wajib syahadatnya diulangi lagi. Amunnya kada diulangi lagi, maka inya mati dalam keadaan murtad. Nah, mun murtad ya kalau jangan harap masuk ke dalam surga. Kada harapan lagi. Amun kita nih mati ada sedikit daripada iman. Misalnya iman meninggal nih, imannya dikit aja. Mungkin banyak maksiat ini lakukan. Tapi ada iman, maka ada harapan orang tersebut masuk ke dalam surga. Tapi amunnya murtad meninggalnya atau kafir meninggalnya, maka jangan harapnya masuk ke dalam surga. Nah, makanya ya kalau Allahumma inna, di antara doa juga yang kita dianjurkan untuk memperbanyak membacanya adalah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, kami meminta kepada Engkau ridhamu dan surgamu, dan kami berlindung kepada Engkau daripada murkamu dan api nerakamu. Nah, itu doa itu bagus juga ya, kalau biasanya kalau kita membaca ratib al-haddad, nah itu terbaca tuh. Ya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nah, kemudian wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Yang keenam, kita wajib beriman kepada baik dan buruknya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wajib takdir baik, wajib kita beriman. Takdir buruk, nah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dapat takdir yang baik, kita bersyukur. Dapat takdir yang buruk, maka kita bersabar. Makanya ya kalau mun kita nih hidup kadada aplikasi sabar lawan syukur nih pusang jadinya. Dapat musibah, nah mengeluh, nah nya kada sabar. Makanya kita dianjurkan, di antara ilmu yang wajib kita pelajari adalah tazkiyatun nufus. Ilmu nih membahas tentang hati. Nah kayak apa supaya sabar ketika mendapatkan musibah. Nah ini wajib kita pelajari. Wajib, bukan sunnah, wajib. Nah kayak apa kita itu bersyukur tatkala mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita pelajari. Nah, wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita wajib beriman kepada baik dan buruknya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita syukuri, yang buruk kita bersabar. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian faslun wa makna la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Ini suatu pasal yang membahas tentang la ilaha illallah. Wa makna la ilaha illallah, dan pengertian la ilaha illallah, la ma'buda adalah yang patut disembah, bihaqqin dengan sebenar-benarnya, fil wujud illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna la ilaha illallah ini lebih jelasnya kita membahas tentang tauhid ya. Kalau 20 yang wajib, 20 yang mustahil bagi Allah, dan satu yang wajib yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, wajib kita kaji. Nah, dia itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Lawan pulang pillah itu disebutkan man gala fi akhir umrih la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang kawa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika akhir hayatnya, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Makanya bagus bianlah ada wiritan la ilaha illallah tetap baca. Makanya ya kalau guru-guru kita itu bedanya habis sembahyang itu berwirid kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kemudian ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagusnya itu. Jangan sampai sehari itu kada baca la ilaha illallah. Kenapa garang? Karena itu disebutkan di dalam kitab Tasbitul Fuad. Itu barang siapa yang membaca la ilaha illallah, fa idza qala al abdu la ilaha illallah taharrakatil arasy. Tatkala kita membaca la ilaha illallah, tu arasy tu bergoncang arasy tu. Arasy tu pian ganalnya lebih ganal daripada alam semesta, daripada dunia. Dunia ni ganal ya Allah. Kita kada pernah keliling dunia ya Allah. Nah, dunia ni ganal bahasanya toh. Arasy tu jauh lebih ganal daripada dunia. Nah, tatkala seorang hamba fa idza qala al abdu la ilaha illallah, tatkala seorang hamba mengucap la ilaha illallah taharrakal arasy, tu arasy itu berguncang. Dan dia mengatakan, ujar Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada arasy, ya arasy uskun, berdiam. Lalu ujar arasy, la bi wa izzatik la askun hatta taghfir li ghailiha.
ulun ya Allah kada bakalan badiam, kada ampih baguncang terkecuali pian mengampuni kepada orang yang mengucap la ilaha illallah. Makanya pian ketika pian tuh habis sembahyang tuh, kita tahu aja rancak aja kita baca, cuma belum kali Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Makanya pian bagus tuntung sembahyang rajin la ilaha illallah. Lawan pulang bagusnya itu kita membaca itu bil mat, dipanjangkan. Makanya aja bilangnya orang bertahlil rajin ya Allah sebelum la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebelumnya itu ya Allah bagamat bagalai dahulu, ba'alun dahulu ya Allah. Afdhulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang anjurannya nangka itu. Bahkan disebutkan oleh ulama sebagaimana di dalam kitab Ar-Raudhatul Fa'iq, diriwayatkan oleh sebahagian sahabat, barang siapa yang membaca la ilaha illallah bil mat, dengan membacanya itu dengan alun-alun santai, la ilaha illallah, la itu kan santai, itu baca cepat ya Allah, santai nih, la ilaha illallah. Makanya bilanya kita berwirid aja santai ya Allah. Ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Allah biha ya Allah biha ya Allah biha la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma. Ada nang kayak itu pasti santai bawaannya nih. Kenapa? Karena ujar ulama, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan bacaannya, mengalunkan bacaannya nih, maka ghafarallahu lahu arba'alaf dzambin. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosanya sebanyak 4.000 dosa. Sambat hapian hari ini begawi dosa apa yang pian kerjakan, misalnya menyambati orang, mendengarkan ghibah misalnya, melihat yang kada baik, mendengar yang kada baik, sambat sampai 4.000 dosa. Dengan kalimat la ilaha illallah satu kali pian baca, itu 4.000 dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi, gila fa illam yakun lahu arba'alaf dzambin, seandainya niknya kada biisian 4.000 dosa, maka yaghfir min dzunubi ahli wa jirani. Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa keluarganya dan dosa tetangga-tetangganya. Misalnya orang ini kada berdosa, ya ibadah terus kada pernah biisian dosa. Misalnya nih, maka dosa keluarganya dan tetangganya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membaca kalimat la ilaha illallah tapi alun-alun. Ya kah, membacanya santai. Makanya pengenlah habis sembahyang ada kalimat la ilaha illallah yang harus kita baca. Kita sarapian aja, pokoknya hendak sebelum guring ya Allah mengkawa la ilaha illallah. Ya kah, la mengkawa nih bahasa syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebelum guring. Kenapa? Karena kan ngaran guring itu kan akhul maut. Ya kah, ding sanaknya mati. Berapa banyak orang guring sokanya selajur, banyak nang itu. Makanya di antara doa guring itu napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Pernah lah pian merenungi arti dan doa habis bangun guring. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'da amatana, setelah mematikan kami. Ya artinya guring itu mati, dihidupkan pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bilangnya sebelum guring itu dianjurkan berwudu, membaca bismillah 21 kali, ya kah, sebagaimana sebelumnya kita pelajari. Kemudian pulang membaca ayat kursi, Allahu la, kemudian membaca tasbih 30, tahmid 30, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 atau 34, ya kah? Kemudian membaca pakai 4 disapukan kepada ke seluruh tubuh, ya kah? Karena pegerang, karena bilanya guring itu adalah akhul maut, ding sanaknya mati. Nah, jadi kita dianjurkan untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai sehari itu kada terbaca kalimat la ilaha illallah, ya kah? Nah, la ilaha illallah. La ilaha illallah 100 ka sehari ya Allah. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Orang yang membaca kalimat la ilaha illallah bujur-bujur hatinya itu, ikhlas, bujur-bujur. Arti ikhlas itu apa garang? Inya kada hendak menggawi yang haram lagi. Jadi tatkala membaca la
ilaha illallah. Di dalam hatinya, ya Allah, ulun minta ampun lawan pian kada hendak lagi menggawi yang haram, maka dakhalal jannah, orang tersebut masuk ke dalam surga. Wah, jadi bagus kita tuh bilangnya ketika membaca la ilaha illallah, menghadirkan dosa yang pernah kita kerjakan, minta ampun. Mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah dosa kita diampuni. Ya kan, mudah-mudahan dengan kalimat la ilaha illallah hajat kita dikabulkan. Dengan kalimat la ilaha illallah semua masalah kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan semua hajat kita, menghilangkan segala masalah kita.